Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Andi Ulfasya Yusuf, SPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Mikro. Baik, perkenalkan, saya Dinda Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas A Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penginputan transaksi atau bagaimana proses menginput transaksi pada aplikasi akuntansiku. Nah, yang dimana aplikasi akuntansiku ini bisa diakses menggunakan PC, website, ataupun menggunakan HP Android, yang dimana juga aplikasi tersebut bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Jadi, aplikasi akuntansiku ini bisa digunakan sebagai referensi untuk membuat laporan keuangan pada suatu perusahaan, dan aplikasi akuntansiku ini sangat efektif dan efisien untuk membuat sebuah laporan keuangan, yang dimana kita hanya menginput beberapa transaksi yang terjadi selama satu periode. Kemudian setelah itu di aplikasi tersebut kita sudah bisa mengakses berbagai siklus akuntansi yang telah otomatis terbuat pada aplikasi akuntansiku ini, seperti jurnal umum, buku besar, dan berbagai laporan keuangan seperti laporan keuangan laba rugi, laporan keuangan perubahan modal, laporan keuangan neraca, dan laporan keuangan arus kas. Nah, selanjutnya pada video yang akan datang atau berikut ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menginput atau proses bagaimana menggunakan aplikasi akuntansiku. Mari kita lihat bagaimana proses penginputannya. Baiklah, setelah melakukan registrasi, selanjutnya kita akan menginput transaksi yang telah disediakan pada soal. Nah, di sini saya telah menyediakan kalkulator dan transaksi yang akan kita input pada aplikasi akuntansiku. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menambahkan transaksi, kemudian memasukkan tanggalnya, yaitu 1 Mei. Kemudian jenis transaksinya yaitu kita pilih general saja. Nah, pada 1 Mei itu Ibu Dewi menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta sebagai modal awal usahanya. Berarti kita masukkan kas pada modal saham. Oke, 5 juta. Setelah itu kita masukkan catatan setoran modal awal Ibu Dewi atau Ibu Nafifah. Kemudian kita klik simpan. Nah, untuk mengecek transaksi kita apakah telah terinput atau tidak, kita tinggal memasukkan bulan Mei. Nah, ini transaksinya sudah terinput seperti ini. Kemudian untuk menambahkan transaksi selanjutnya, kita bisa mengklik tambah transaksi. Kemudian seperti tadi, kita memilih tanggal, jenis transaksi general. Kemudian kita cari transaksi apakah lagi yang akan kita isi. Pada tanggal 1 Mei membayar sewa tempat usaha sebesar 480.000. Berarti kita memasukkan beban sewa bangunan pada kas sebesar 480.000 rupiah. Seperti biasa kita memasukkan catatan membayar beban sewa. Kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi transaksi ketiga pada tanggal 2 Mei. Seperti biasa jenis transaksinya kita masukkan general saja. Di sini membeli peralatan, panci, mixer, dan timbangan. Terlebih dahulu kita jumlahkan 60 ditambah
184 ditambah 41, hasilnya 285. Peralatan 285. Membeli peralatan mixer, panci, dan timbangan. Transaksi selanjutnya kita masukkan tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei membeli bahan baku tepung terigu. Pada transaksi ini kami juga masih menjumlahkan 225 ditambah 60, 150, dan ditambah 250, 737. Berarti kita memasukkan bahan, nah karena akun bahan baku tidak ada, jadi kita menggunakan akun biaya produksi pada kas sebesar 737. Kemudian kita masukkan catatannya, membeli bahan baku simpan. Selanjutnya kita masukkan transaksi pada tanggal 9 Mei menjual 150 kotak brownies. Nah, 150 kotak brownies di sini tertera setiap brownies akan dijual 25.000, jadi persatuannya itu adalah 25.000. Berarti kita kalikan 150 dikali 25, hasilnya 3.750. Tambah transaksi 9 Mei general, akunnya penjualan. Nah, karena tidak ada akun penjualan, kita masukkan akun pendapatan saja. 3.750. Penjualan 150 brownies. Simpan. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 11 membeli peralatan, lalu dibayar 1.500.000 dan sisanya utang. Nah, berarti pada transaksi ini kita menggunakan 3 akun. Kita tambahkan dulu transaksinya tanggal 11 Mei general, kemudian kita tambahkan 3 akun. Akun peralatan, di sini juga ada akun utang karena baik, kita jumlahkan terlebih dahulu seluruh peralatan yang dibeli. 120 ditambah 1.600 ditambah 881, nah 2.601, 2.601. Kemudian utang usaha berada di kredit sebesar 1.101 dan kas 1.150. Catatannya yaitu membeli peralatan secara kredit dan tunai. Oke, kita masuk pada transaksi selanjutnya yaitu sama seperti tadi tapi menjual 130 kotak brownies, yang berarti 130 tadi kita kalikan 25, totalnya 3.250. Tanggal 16 pendapatan, karena akun penjualan tidak ada jadi kita menggunakan akun pendapatan.
sebesar 3.250.000. Menjual 130 kotak brownies. Oke, transaksi selanjutnya membayar utang yang di tanggal 11 tadi. Tanggal 17. Pada tanggal 17, Ibu Dewi membayar utang. Utangnya berada di sisi kredit sebesar 1.100.000. Membayar hutang yang terjadi pada tanggal 11 Mei. Oke, kita sudah memasukkan beberapa transaksi. Tanggal 19. Nah, tanggal 19 ini sama dengan tanggal yang terjadi pada transaksi pada tanggal 3, yaitu membeli bahan baku. Tanggal 3 membeli bahan baku. Oke, kita masukkan tanggal berapa tadi? 19 Mei. Karena akun bahan baku tidak ada, jadi kemudian nominalnya kita cek terlebih dahulu. Ternyata nominalnya juga sama pada tanggal 3, yaitu 737. Membeli bahan baku. Selanjutnya pada tanggal 25 menjual 200 kotak brownies secara tunai. Berarti kita kalikan lagi 200, berarti ada total 5 juta yang didapatkan dari hasil penjualan. Pendapatan tanggal 25 Mei. Oke, kita masukkan 5 juta rupiah. Catatannya yaitu menjual 200 kotak brownies. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 27 membayar gaji karyawan 400.000. Tanggal 27 membayar gaji karyawan. Gaji pada kas yaitu 400.000 rupiah. Membayar gaji karyawan. Kita tambahkan lagi transaksinya. Di tanggal 28 membayar listrik dan air 75 ditambah 47. 75.000 ditambah 47 yaitu 122. Tanggal 28 yaitu membayar beban listrik. Tidak ada listrik karena tidak ada, jadi kita menggunakan akun biaya umum dan administrasi 122.000 yang telah kita jumlahkan tadi. Terus kita masukkan catatan membayar beban air dan listrik. Kita simpan. Sekarang kita berada di transaksi tanggal 29 yaitu membayar biaya telepon. Tanggal 29 Mei membayar biaya telepon. Biaya telepon tidak ada, beban telepon juga tidak ada ya. Berarti kita menggunakan akun yang sama tadi yaitu biaya umum dan administrasi.
yaitu sebesar 60.000. Membayar beban telepon. Jadi meskipun akunnya berbeda, tapi kita tetap memasukkan catatan bahwa pada transaksi tersebut kita membayar beban telepon, beban air dan listrik, beban gaji dan karyawan, seperti itu. Jadi itulah gunanya memasukkan catatan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui transaksi apa saja yang terjadi pada hari tersebut. Dan terakhir yaitu tanggal 30 Mei membayar beban lain-lain sebesar 400.000. Biaya beban lain-lain yaitu sebesar 400.000. Membayar beban lain-lain. Oke, kita klik simpan. Dan setelah semua transaksi kita masukkan, kita ingin mengetahui jurnal umum yang telah kita buat, yaitu kita cek pada bulan Mei. Nah, inilah jurnal yang telah otomatis terbuat pada aplikasi akuntansiku. Kemudian kita klik Excel dan kita unduh filenya dalam bentuk Excel. Oke, setelah filenya telah terunduh, kita bisa mengakses pada file ini. Nah, inilah jurnal umum yang telah otomatis terbuat dari aplikasi akuntansiku. Kemudian kita juga bisa mengunduh beberapa laporan yang ada di sini, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca, serta laporan arus kas. Kemudian kita akan mengunduh laporan laba rugi dalam bentuk Excel. Oke, sudah terunduh. Mari kita lihat apakah nominal dan transaksinya sudah terinput dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan mengunduh laporan perubahan modal pada akhir periode. Nah, kita unduh dalam bentuk Excel. Sama seperti tadi, kita mengecek terlebih dahulu apakah semua transaksi sudah terinput dengan baik dan benar. Oke. Dan selanjutnya laporan neraca. Kita mengunduh pada akhir periode juga, yaitu dalam bentuk Excel. Seperti tadi, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah laporannya sudah sesuai. Oke, semua laporan dan transaksi telah kita masukkan dengan benar, dan kita sudah mengunduh juga filenya melalui Excel. Baik, itulah dia tutorial dari saya mengenai penginputan transaksi pada aplikasi akuntansiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.